Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Ya, kali ini kita mau bahas tentang Corolla New Altis tahun 2010 yang udah facelift, yang udah dual VVT-i. Ya, oke, sebelum saya lanjut, ya, jangan lupa klik subscribe dan like videonya. Ya, ngomong-ngomong tentang Corolla Altis, ya, kita tahu ya, Corolla itu tuh udah dari zaman dulu ada. Nah, kalau dihitung-hitung dari runutannya, ya ini adalah Corolla generasi ke-9, ya. Tapi kalau dilihat dari generasi Altisnya, ini adalah Altis generasi kedua. Generasi kedua, tapi dia sudah facelift, ya. Jadi di generasi kedua ini, sebelum model yang ini ada perbedaan di lampu depan, lampu belakang. Mungkin grillnya agak sedikit beda, fog lampnya juga beda, ya. Nah, dari segi penampilan luar memang nggak terlalu banyak ya perbedaannya, tapi kalau kita lihat di mesin ya beda. Ini sudah dual VVT-i ya, sedangkan yang 2008 sampai 2010 awal itu masih VVT-i biasa ya. Terus untuk masalah harga gimana ya? Ini harganya juga udah nggak terlalu mahal. Ini tahun 2010 yang udah facelift, yang udah dual VVT-i, itu rata-rata harganya range 125 juta sampai 135 juta. Jadi menurut saya ini worth it banget ya buat mobil semewah kayak begini ya, harganya di bawah 150-an ya. Nah, terus jadi tanggung ya saya pikir ya, kalau teman-teman ambilnya yang belum facelift ya, yang masih VVT-i, single VVT-i ya, tanggung lah, tambahin dikit udah dapet yang ini, udah dapet yang dual VVT-i. Memang sih ya perbedaannya nggak terlalu ini, tapi ngelihatnya tuh lebih seger ini aja dibandingin yang sebelum facelift. Oke, seperti yang tadi saya bilang, si Altis ini sudah pakai ini kuncinya, udah pakai smart key, jadi dia udah keyless ya, keyless entry ya. Enaknya keyless entry itu, jadi kalau kita ngunci tinggal pencet ininya ya. Nah, dia udah ngunci sendiri, jadi kunci itu kita kantongin aja ya. Tadi untuk kunci tinggal pencet, kalau untuk bukanya tinggal kita masukin tangan kita begini. Nah, dia udah kebuka ya. Nah, ini sama ya, Toyota itu kalau untuk fitur, kalau menurut gua tuh lebih oke, lebih banyak dibandingin Honda ya. Contoh lagi, kalau ini dibandingin sama Honda Civic yang tadi, yang FD1 atau FD2 yang kita sebutnya Civic Batman ya. Nah, itu dia belum ada keyless ya kan. Memang kalau kelihatan modelnya tuh lebih sporty sih ya. Tapi satu yang nggak ada di Altis ya, yang nggak ada di Altis tapi ada di Honda Civic, pedal shift ya. Nah, si pedal shift ini dia nggak ada, jadi triptoniknya kalau di Altis ini dia pakai masih pakai tuas gitu. Nah, sekarang kita cobain yuk driving positionnya tuh enak apa enggak, nyaman apa enggak ya. Kita lihat ya, driving positionnya enak apa enggak ya. Nah, ini kalau gue bilang ya, bangkunya tuh gede ya, bangkunya tuh enak banget ya. Terus kalau yang tipe G ini memang dia belum ada elektriknya ya, jadi kalau untuk naik turun ini harus dipompa dan dipencet dan dipompa. Jadi untuk head adjusternya naik turunnya kayak gitu ya. Kalau yang V dia udah elektrik ya, bedanya di sini udah elektrik. Terus dia punya ada satu tuas lagi di sini untuk cruise control ya. Jadi kalau yang V itu udah bisa cruise control ya. Terus untuk setirnya ini bisa tilt steering dan bisa teleskopik ya. Dia bisa naik turun ya, jadi bisa semuanya nih pergerakannya nih ya. Nah, terus ada satu yang menurut gue downgrade nih ya di Altis ini ya. Kenapa gue bilang downgrade? Karena di generasi pertama itu yang tahun 2006
dia punya satu yang namanya buat lumban ya, jadi yang buat tulang belakang, jadi bisa dinaikin ya, bisa didorong ya, bisa dikurangin kayak begitu. Tapi yang di sini malah nggak ada ya. Oke, kita lihat sekarang dalamnya ya kayak gimana. Oke, ini dalamnya. Door trimnya oke, duotone, walaupun bahannya plastik tapi bagus. Ada panel woodnya bedanya sama yang 2008, ini agak coklat tua panel woodnya. Dashboardnya juga oke, walaupun nggak ada kulit-kulitnya tapi oke. Nah, joknya juga belum jok kulit ya, tapi yang tipe V udah jok kulit. Nah, untuk di sebelah tengah ya itu ada armrest ya, bisa jadi konsol box juga dibuka ya. Head unitnya rapi, bagus ya. Di setir juga udah ada steering switch control. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung test drive aja yuk. Enak apa enggak dipakai. Berapa kali gue udah pakai Altis ya, makanya langsung gue cek ke tempat jalanan yang agak rusak, mau ngecek apakah ada bunyi-bunyi di kaki-kaki. Ya ini sih overall oke ya. Untuk driving positionnya enak banget ya, kita duduk nyaman, terus setirnya juga enteng, mesinnya juga smooth banget. Nah, ini tadi gue coba putar balik, radius putarnya juga walaupun gak bagus-bagus banget tapi oke lah ya. Overall enak mobil ini. Dia punya maticnya enak, halus ya. Tapi sayang nih kita nggak bisa ngetes triptoniknya, karena kalau ngetes triptonik itu nggak bisa jarak dekat kayak begini, harus di jalan tol atau jalan raya yang besar. Kita lihat lagi dalamnya lebih detail nih ya. Ya dari head unit ya, head unitnya tuh udah bagus ya, udah nyatu, tapi dia belum pakai touchscreen, belum ada layar LCD atau LED-nya. Nah, untuk AC semuanya udah digital ya. Untuk mode AC tuh dia udah semuanya ada ya. Kita coba nih ya, ini yang ini temperatur 18 derajat, 18,5 ya. Nah, ini untuk mode-nya ya, ini yang bawah aja, ini yang ada kabut, ini yang atas bawah ya. Kita pakai normal ini ya. Ini untuk defogger belakang, ini untuk defogger depan ya, matiinnya. Untuk autonya juga sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada sensor parkir belakang ya. Nah, bedanya sama yang belum facelift ya, ini ada untuk aux ya, untuk auxnya udah ada di sini ya. Nah, terus lagi di panel woodnya ini, kalau yang 2010 udah facelift dia lebih tua panel woodnya ya, jadi di handle ya juga agak tua ya. Kalau yang 2008 sampai 2010 awal itu dia panel woodnya warnanya. Kita bahas setir ya, dia udah punya steering switch control ada di sini ya. Kalau kita pencet mode ini ya, ini langsung nyala. Udah maghrib ya. Oke, kita matiin lagi ya. Sama volume ada di sini. Ini untuk ganti channel kalau radio, kalau untuk CD ganti track ya. Nah, terus di sini kita bisa monitor MID dari sini nih, untuk yang di tombol display. Kita bahas speedometer MID ya. Di situ kita lihat odometernya 118.282. Yang di sebelah kiri ada jam 6:23, terus 31 derajat itu outside temperatur ya, jadi di luar. Nah, current ini titik-titik, kilometer per liter itu, jadi kalau kita jalan dia konsumsi bahan bakarnya berapa kilometer per liter ya. Terus bisa kita rubah di sini jadi indikator eco off atau eco on. Jadi kalau lagi berhenti gini, eco-nya off dia. Nah, selanjutnya average-nya ya,
ini saya kebanyakan idle, maksudnya idle jadi banyak kan mobil berhenti. Jadi maklum kalau punya anak kecil, tinggalin sedikit mobil nggak mati, tinggalin sedikit mobil nggak mati. Jadi average-nya itu 9,5 km per liter. Rata-rata sih kalau dipakai luar kota ini bisa 111, 112 ya. Kadang kalau jalannya lancar, luar kota tolnya lancar banget itu bisa 114. Jadi menurut saya sih ini cukup irit ya untuk sekelas medium sedan yang dipakainya enak banget, ini cukup irit. Terus ada lagi range. Range ini untuk mengukur konsumsi bahan bakar bisa dipakai berapa kilo lagi. Ya ini masih bisa dengan posisi setengah kurang ya, ada di sebelah kanan. Setengah kurang range-nya itu 118 km lagi. Jadi masih cukup jauh nih kalau buat keluar kota nih. Ya di sebelah kanan. Yang berkedip di sebelah kanan itu indikator seat belt ya. Ini average speed. Average speed kalau kita nggak reset ya, average speednya rata-rata cuma dipakai 15 km per jam. Tuh, nah ini elapsed time. Elapsed time itu dari sejak kita reset si MID sampai sekarang ini udah 97 jam pemakaiannya. Tuh, nah ini kita bisa ganti indikator kilometer per liter atau liter per 100 kilo ya. Gitu. Baik lagi ke sini ya. Nah ini bisa kita ganti liter per 100 kilo atau kilometer per liter. Jadi saya biasanya sih pakai yang kilometer per liter. Untuk pintu ya, kalau kita buka dia udah 44 kebuka. Jadi kiri kanan 5 bahan giginya ada di situ, ada N, terus kita D ya, terus kita di sini ada 1 M1. Untuk sun visor di sini dia udah ada kacanya, tapi kita harus buka begini dan dia udah punya lampu. Jadi kalau udah malam kayak begini agak gelap ya, pas ngaca enak kita ngacanya ya. Terus juga dia udah punya lampu. Di sini ada 2 lampunya, di belakang, di tengah ada 1 ya, di sini juga ada sama ya. Jadi kita ngacanya filmnya nih udah dukung untuk pemakaian malam. Jadi kalau dinaikin turunin ini buat malam ya. Ini bisa dibuka, kita buka begini, ini buat cup holder, bisa buat tempat taruh minum. Di belakang ini buat taruh cup holdernya, sama kiri kanan. Nah menariknya di Altis ini jadi sama kayak Vios ya, jadi bangku belakang itu tuh bisa, ini yang saya maksud bisa ditarik masnya ya, terus bagian sini ini kita tarik ya. Nah ini dia bisa kebuka langsung ya, jadi kita bisa tembus ke bagasi. Yang sebelah kirinya juga kita bisa tarik kelasnya ya. Jadi kita bisa lihat bagasinya dari sini ya. Ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya kalau kita bawa benda-benda yang cukup panjang. Oke, sekian review Toyota Corolla Altis Facelift 2010-2011 ya. Kalau suka videonya jangan lupa di like and subscribe channelnya.